Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nizmi dengan NIM 24650066 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program Java dengan membedakan antara objek variabel dan kelas variabel. Oke, langsung saja pada program pertama. Nah, di sini public class mobil kelas. Di sini ada beberapa atribut seperti mesin, roda, bodi dengan menggunakan tipe data integer. Nah, kemudian setiap atribut di sini diberi nilai awal atau inisialisasi. Seperti contohnya integer mesin sama dengan 1, integer roda sama dengan 4, integer bodi sama dengan 1. Oke. Kemudian dari mobil kelas ini dia memiliki salinan variabel masing-masing. Nah, di mana penempatan nilai awalnya itu dia langsung di deklarasi, misalnya integer roda sama dengan 4. Nah, kemudian selain atribut pada program ini yaitu mesin, roda, dan bodi tadi ya, pada program ini dia memiliki 3 metode atau fungsi anggota, yaitu maju, mundur, dan belok. Nah, masing-masing pada metode ini dia bertipe void, yang berarti dia tidak mengembalikan nilai atau fungsinya hanya menjalankan suatu aksi. Baik, kita lanjut ke program keduanya. Baik, pada program ini dia berfungsi untuk membuat objek mobil dari kelas mobil kelas, dan kemudian dia menggunakan objek tersebut untuk memanggil metode dan mengakses field atau variabel yang dimiliki kelas ini pada program ini. Pada baris pertama mobil kelas R3 new mobil kelas. Nah, di sini program dia membuat sebuah objek baru bernama R3. Objek ini dia merupakan instance dari kelas mobil kelas, sehingga dia memiliki semua atribut seperti mesin, roda, dan bodi, serta memiliki metode juga seperti maju, mundur, dan belok. Selanjutnya, program ini dia menampilkan contoh pemanggilan metode dari objek, di mana ketika baris ini system out print bergerak sama dengan R3 maju. Nah, maka akan dieksekusi komputer. Pertama-tama itu dia mencetak kata bergerak, lalu memanggil metode maju. Nah, milik objek yang tentunya ini yang tadi ini dia milik objek R3, sehingga output yang akan muncul adalah maju. Nah, 2 baris berikutnya dia akan melakukan hal yang sama. Ini dia akan melakukan hal yang sama. Kemudian dengan cara yang tadi yang saya sudah jelaskan, maka program ini dia akan menunjukkan bahwa objek R3 tersebut dapat melakukan aksi-aksi sesuai dengan metode yang tersedia dalam kelas. Nah, setelah menampilkan metode,
program melanjutkan untuk menampilkan bagian filenya. File atau variabel yang dimiliki objek baris. Ini sistem output line panggil kelas mobil dari file. Program ini dia memberitahu bahwa program sudah menampilkan nilai-nilai atribut objek. Nah, pada baris selanjutnya itu program mencetak nilai dari R3 mesin, R3 roda dan body. Nah, baik, kita coba merunning programnya. Jadi dalam merunning program ini dia tidak bisa dirunning ke sini pada fitur yang telah disediakan untuk merunning seperti pada umumnya, seperti pada biasanya. Tetapi di sini kita merunning dengan menekan Shift F6. Nah, maka dia akan memunculkan hasil outputnya di sini. Nah, jadi ini adalah hasil outputnya, selebihnya seperti ini. Nah, bergerak sama dengan maju, bergerak sama dengan mundur, bergerak sama dengan belok. Nah, panggil kelas mobil dari file mesin sama dengan 1, roda sama dengan 4, dan bodi sama dengan 1. Selebihnya seperti itu. Dia akan menyesuaikan sesuai dari program yang kita akan inputkan pada saat kita membuat program. Maka outputnya akan mengikut sesuai dengan apa yang kita inputkan. Baik. Saya lanjut kepada program kedua. Nah, pada program kedua ini, nah di sini dia mendefinisikan sebuah kelas bernama mobil yang dia berisi tipe data integer dan 3 variabel, yaitu mesin, roda, dan bodi. Nah, 2 dari variabel ini, mesin dan roda, dia ditulis tanpa kata kunci tambahan sehingga menjadi instant variable. Artinya setiap objek dari kelas mobil akan memiliki salinan variabel sendiri. Nah, dimana jika kita membuat 2 objek mobil dari kelas ini masing-masing akan memiliki nilainya sendiri, seperti ya, mesin sama dengan 1, roda sama dengan 4. Nah, sehingga atribut-atribut ini dia akan dianggap sebagai bagian khusus dari setiap mobil. Namun dia berbeda dengan variabel body. Ini body. Karena diberi kata kunci static. Nah, maka body menjadi kelas variabel statik, tidak, dimana variabel statik itu dia tidak dimiliki secara individu oleh setiap objek, melainkan menjadi milik bersama seluruh kelas. Artinya hanya ada satu nilai body yang disimpan untuk semua objek mobil, di mana jika kita mengubah nilai body lewat satu objek, maka perubahan itu akan terlihat pada semua objek lainnya. Nah, inilah kenapa saya di sini menulis bukan milik satu mobil, tapi milik semua. Oke, lanjut ke program kedua. Nah,
Pada program ini dia menunjukkan perbedaan antara variabel non-statik atau milik objek dan variabel statik atau milik kelas secara bersama. Nah, pada bagian main program terlebih dahulu membuat dua objek dari kelas mobil, yaitu R3, mobil R3 dan mobil expander. Nah, setiap objek ini dia mewakili mobil yang berbeda, sehingga masing-masing memiliki nilai mesin, roda, dan variabel lain yang dideklarasikan sebagai non-statik di dalam kelas mobil tentunya. Kemudian setelah objek dibuat, nah program dia akan menampilkan ini. Setelah objek dibuat, program dia akan menampilkan output baik, lanjut. Nah, bagian berikutnya dia menunjukkan bahwa variabel non-statik hanya memengaruhi objek yang diubah saja. Nah, pada baris ini R3 roda sama dengan 5. Nah, di sini program mengubah nilai roda hanya pada objek R3 karena roda ini dia bukan variabel statik. Maka perubahan ini tidak memengaruhi objek lain seperti pada expander. Nah, ketika program mencetak nilai roda pada kedua objek, maka hasilnya R3.roda dia berubah menjadi 5. Sementara expander roda dia tetap menggunakan nilai defaultnya, yaitu 4. Kemudian setelah itu, bagian paling penting dari program ini yaitu penggunaan variabel statik pada baris mobil body 2. Mobil dot body sama dengan 2. Nah, di sini program mengubah nilai body pada kelas mobil karena body bersifat statik. Nah, variabel ini dia tidak dimiliki oleh masing-masing objek, tetapi dia dimiliki oleh kelas secara keseluruhan. Artinya hanya ada satu nilai body yang dipakai bersama oleh semua objek. Nah, maka ketika program mengecek nilai body untuk R3 maupun expander, maka keduanya itu dia akan menampilkan nilai yang sama, yaitu 2. Nah, perubahan ini dia berlaku untuk semua instan. Bahkan jika ada objek baru yang dibuat setelah perubahan tersebut, maka dia akan tetap 2. Baik, kita coba running saja. Seperti yang saya katakan tadi, shift F6. Nah, maka outputnya selebihnya akan seperti ini. Mesin sama dengan 1, mesin expander sama dengan 1, roda R3 sama dengan 4, roda R3 sama dengan 5, roda expander sama dengan 4, body R3 2, body expander 2. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.